Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, kali ini saya mau sharing tentang sedikit yang saya tahu mengenai Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini sudah jelas. Ini adalah kitab suci umat Islam. Kita sebagai orang muslim sudah sepatutnya mengetahui tentang Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apa sih? Secara definisinya, secara umum, adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang apabila kita membacanya menjadi ibadah. Nah, membacanya pun tanpa mengerti apa isinya sudah menjadi ibadah. Apalagi kalau kita paham isinya, terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini apabila kita tahu ini apa yang dalam Al-Quran, itu adalah kalam Allah yang berupa banyak sekali. Ada petunjuk, secara umumnya adalah petunjuk kepada umat manusia secara umumnya, khususnya untuk kita yang muslim dalam menjalani kehidupan agar mendapat ridho Allah. Teman-teman semua, Al-Quran ini apabila kita ingin mengetahui isinya, otomatis kita harus bisa membedahnya. Nah, untuk membedah Al-Quran ini ada beberapa ilmu yang dipergunakan. Salah satunya cara bacanya. Ya, kalau kita operasi juga kan tidak langsung operasi saja, otomatis banyak alat yang dipergunakan. Nah, begitupun dengan Al-Quran. Untuk memahami Al-Quran, untuk mengetahui isinya yang lebih dalam, kita membutuhkan harus bisa bacanya dulu. Kemudian ada ilmu tafsir. Ada juga asbabun nuzul. Ini ya, kenapa ayat tersebut diturunkan, apa sebab-sebabnya. Kemudian juga kaidah bahasa Arab. Kenapa? Ya karena Al-Quran berbahasa Arab. Otomatis kita harus mengetahui bahasa Arab, walaupun tidak semuanya ya, tapi kan sekarang sudah ada terjemah ya. Apa-apa. Kemudian ada juga nasikh mansukh. Ada i'jaz dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ini disebut ulumul Quran. Tapi teman-teman semua, pada kali ini saya tidak akan membahas semuanya, karena saya juga masih harus banyak mempelajari lagi. Ya, beruntunglah bagi kalian-kalian yang pernah mondok, yang pernah belajar, bersyukur karena tidak semua bisa mendapatkannya. Tapi bagi yang belum mendapatkannya, tidak masalah, belum terlambat. Masih banyak waktu. Long life education. Kita selama sepanjang hayat itu adalah belajar. Saya juga sekarang belajar lagi. Tidak ada kata hentinya untuk belajar. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan fokuskan ke
cara bacanya. Ya, untuk ke cara bacanya saja. Oke. Hapus dulu. Teman-teman semua, untuk yang cara baca ini menurut kitab Matan Jazariyah yang dikarang oleh Muhammad Ibnul Jazari, apabila kita ingin menghatamkan Al-Quran, dalam artian kita membaca Al-Quran, ada beberapa yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Apa saja? Dari matan tersebut disebutkan ada 5. 1. Kita harus mengetahui dulu makharijul huruf. Yang kedua, kita harus tahu sifatul huruf. Kemudian yang ketiga, kita harus tahu al-mawaqif. Salah. Al-mawaqif. Yang keempat, itu, oh iya, tajwid dulu. Ya, lanjut gak apa-apa lah. Terusnya yang nomor 3 tajwid, yang keempat al-mawaqif. Kemudian yang kelima ada rosam Al-Quran. Teman-teman semua, apa sih makharijul huruf? Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Misalkan huruf ta, dari mana keluarnya. Kemudian sifatul huruf, sifat-sifat yang menempel pada huruf tersebut. Ada yang bersifat tebal, ada yang bersifat tipis. Nanti kita bahas ya. Kemudian tajwid. Tajwid ini otomatis ya, udah pada tahu semua ya, kebanyakan. Di tajwid itu kan ada yang namanya hukum nun sukun sama tanwin, hukum mim sukun, ada juga guna, ada juga mad dan lain sebagainya. Ini bagaimana, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca dengan jelas, mana yang dibaca dengan dengungan, ada juga yang dibaca dengan samar. Nah, di sini ada di ilmu tajwid. Kemudian ada al-mawaqif. Apa sih itu al-mawaqif? Al-mawaqif ini adalah waqaf dan ibtida. Kapan kita berhenti kalau kita sudah kehabisan nafas, dan kapan kita memulainya lagi, dimulai dari kalimah yang mana yang baik. Karena kan kalau kita berhenti, tidak asal berhenti dan tidak asal memulainya lagi dari mana. Ada aturan-aturannya atau ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian di sini ada rosam Al-Quran. Apa sih rosam Al-Quran? Rosam Al-Quran ini adalah penulisan pada mushaf Al-Quran. Di sini juga contohnya kan kalau ada yang tak marbutoh. Kalau tak marbutoh di akhirnya dibaca bagaimana. Kemudian ada yang dibaca, ada yang ditulis menyambung, ada yang dipisah. Contoh, ada tulisan min ma. Ada juga yang ditulis bersambung, mim ma. Nah, ini nanti kita pelajari. Oke teman-teman, jadi sekali lagi saya ulangi, apabila kita akan belajar membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang di sini saya sebutkan adalah menurut Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya Matan Jazariyah, ada 5. Yang pertama, kita harus mengetahui makharijul huruf. Yang kedua ada sifatul huruf. Yang ketiga, ini yang ketiga harusnya ya, apa-apa. Yang ketiga tajwid. Yang keempat al-mawaqif. Dan yang kelima ada rosam Al-Quran. Baiklah teman-teman semua, untuk sharing kali ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Cara apa yang harus kita ketahui dulu sebelum belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, makharijul huruf dan sifatul huruf supaya kita bisa fasih dalam membaca Al-Quran. Al-mawaqif supaya kita teratur dalam berhenti dan memulainya. Tajwid supaya kita mengetahui kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Dan rosum Al-Quran kita tidak kebingungan di tulisan-tulisan di mushaf yang kadang berbeda, di mushaf Indonesia dan mushaf Utsmani atau yang di Quran Makkah atau Madinah. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan bagi saya, jadi amal jariah bagi saya, menjadi amal juga buat orang tua saya yang memberikan biaya tenaganya untuk saya mendapatkan ilmu Al-Quran ini. Kemudian bagi keluarga saya dan turunan-turunan saya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apabila bermanfaat, boleh
kasih sedekah subscribe-nya buat saya. Terima kasih like dan juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.